Baik, kami akan memaparkan materi tentang jenis-jenis peta dan manfaatnya. Yang pertama, jenis peta berdasarkan isinya dibagi menjadi peta umum dan peta khusus. Peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik, alam maupun buatan manusia. Contohnya adalah peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan ketetapan bumi, baik alam maupun budaya. Peta umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu peta topografi adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Yang kedua, peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya dan biasanya berskala sedang, contohnya star, atlas. Yang ketiga, peta dunia atau geografi adalah jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan lain. Ini adalah contoh gambar peta topografi dari bagian peta umum. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Garis kontur elevasi sendiri memiliki arti sebagai garis-garis khayal yang menghubungkan titik yang memiliki ketinggian yang sama dari permukaan tanah dan berkesinambungan satu sama lain. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik menampilkan informasi ketampaan tersebut, penggunaan simbol sesuai dengan tema pada judul peta, contoh peta penggunaan lahan, peta pendapatan penduduk, peta persebaran objek wisata, dan lain-lain. Peta berdasarkan skalanya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. 2. Peta skala besar adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250. Peta ini digunakan untuk menggambar daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Nomor 3, peta skala sedang adalah peta yang memiliki skala antara 1:250 hingga 1:500. Cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Ini adalah contoh peta kadaster, di mana peta ini menggambarkan luas tanah, batas-batas daerah, atau dapat disebut sertifikat tanah. Nomor 4, peta skala kecil adalah peta yang memiliki skala antara 1:500 hingga 1:1000. Daerah yang digambar cukup luas, misalnya satu negara. Kelima, peta skala geografi adalah jenis peta yang terakhir memiliki skala lebih kecil dari 1:1000 karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala yang kecil dari biasanya peta benua dan peta dunia. Ini adalah peta Indonesia. Peta Indonesia adalah gambaran atau lukisan yang mempresentasikan wilayah Indonesia dalam bentuk datar. Melalui peta ini, kita bisa memahami berbagai wilayah-wilayah di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan provinsi di dalamnya. Ini adalah peta benua atau kontinen yang merupakan beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Peta dengan kode warna beranimasi menunjukkan berbagai benua dan wilayah. Beberapa benua dapat disatukan dan dipisahkan. Sebagai contoh, Eurasia dipisah menjadi Eropa dan Asia, sedangkan Amerika Utara dan Amerika Selatan disatukan dan disebut sebagai benua Amerika.
Peta berdasarkan sifatnya, itu peta statis adalah peta yang sifatnya sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang tetap atau relatif. Contohnya peta geologi, peta kultur, peta laut menurut kedalamannya, peta topografi, peta jalur pegunungan. Yang kedua, peta dinamis adalah kata yang sifat datanya menggambarkan keadaan permukaan bumi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta penyebaran penduduk memperlihatkan tingkat penduduk di suatu. Yang terakhir, tepat pada suatu wilayah. Saya akan memaparkan materi tentang yaitu manfaat peta. Terbagi dalam 5 bagian, yaitu pertama, mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat lain. Kedua, mengetahui arah suatu tempat. Ketiga, untuk menjelaskan kondisi lingkungan suatu tempat. Keempat, melalui peta tematik kita dapat memperoleh data. Kelima, dapat memperkirakan kemungkinan usaha yang dilakukan.